maka berlaku adat yang bisa dipahami bahwa itu dia sedang membeli. Adat yang bisa dipahami bahwa dia sedang menjual, maka niki sah hukumnya. Dan anak kecil niki boleh dia pada sesuatu hal-hal yang sifatnya sederhana. Para ulama membolehkan untuk anak, misalnya membeli jaji 1.000, membeli kemanisan jadi 500 rupiah, maka itu boleh. Lamun perkara-perkara sak beli ya den bawa dia pelung kemudian mede bayar suruh anak ke misal anak baru umur 10 tahun dia membalik anak ke beli ke motor dia suruh nus sekali Allah dia teman dia temeli dia narak tuh dengar karena kode anak ke beli ke tanah sesaruna dia tahu barak dia tahu dia tuh pasti harus bertanggung jawab dengan beli segera tanah suruh karena kode kan kasihan lalu berbeda ruan karena kode umur 10 tahun dulu beli tanah berbeda ruan karena kode 10 tahun dulu suruh beli antar mobil jok cakrul anak ke wah terdengar dia narak khusus lamun sak anak niki jok hal-hal jual beli sak kode atau sak murah-murah itu dibolehkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ampuro yang dewek yang hormati dusun napiaran nikah Bakan Lau nggih. Yang tiang hormati para tuan guru, para ustaz, para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh remaja, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terus semangat mengisi bulan mulia bulan puasa niki dengan kegiatan-kegiatan sak manfaat kanca pengajian niki alhamdulillah. Sa pertama-tama sila kepada bareng-bareng mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nggih sampai makin sore niki masih tekecan kemampuan untuk tak menjalankan kewajiban puasa niki. Alhamdulillah. Masih tekecan kesehatan, masih tekecan keafiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin niki le badan tiang ada dengan meninggal. Makin wah pada rumbian ke salah. Rumbian kata pesila. Makin lagu de kemandai baru ke barat, rumbian datang jog Bali, sekitar sore-sore datang jog Bali. Maghrib sehat. Assalamualaikum pesila niki tuan guru jog lagu puyung munin kan. Sehat. Assalamualaikum munin meni. Dina dokter baru mau meninggal ni. Pasal nenek kaji pada sehat-sehat, dia nak biruna sakit, budik mamadait mungkin baru terbada dia meninggal dunia. Padahal masih dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah tiang penunggu senamian masih tekitan kesempatan hirup. Masih tekitan kesempatan hirup, kesempatan untuk kepada barang-barang berajah peririk hirup, peririk diri niki selamun hayat di kandung badan nikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, saat kedua sila kepada bareng-bareng bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Lebih-lebih mungkin di bulan Ramadan di mana membumikan salawat niki adalah menjadi salah satu cara yang mengisi bulan Ramadan niki dengan memperbanyak salawat. Fadilah salawat niki di luar Ramadan saja sudah sangat mulia. Fadilah salawat niki di luar dengan gawe puasa niki doang, di bulan puasa niki doang wah belik mulia kan keutamaan. Apalagi ente bersalawat di bulan puasa niki. Yudha'aful amal. Terlipat gandaan amal niki.
lamun sak gawe sunnah di bulan Ramadan niki sabaraha basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pegawaian wajib, pahala wajib tetapi pegawaian wajib niki terlipat gadaan sampai 70 derajat. Dan alhamdulillah pelungguh senamian tiang di kita pada barang-barang silaturahmi, kepada barang-barang saling mengenal. Mungkin ibu-ibu saniki luwe yang dikenal tiang saya jatiut tiba-tiba tokol dia julung kemanalah. Nggih. Saya sani tiba-tiba tokol maka sampun baru niki moderator memperkenalkan tiang Al-Fakir sama si Berajah masih nama tiang Supardi Ramli nggih. Tiang berasal dari Jonggat. Tadi malam tiang ditelepon sama Al-Mukarram Al-Ustaz niki. Ketika tiang di rumah, ampura tuan guru nggih. Telancang niki Bu. Arek niki tuan guru suruh sampun lagu. Ya napi bahasa dan mau. Ya halangan bahasa. Mudah bisa beri waktu. Kebetulan waktu asar niki sebenarnya waktu pengajian lagu sambut ngawaan rumbihan lupa dan pernah pengajian. Lagu alhamdulillah Arab belangan sebab tidak terpadai Arab belangan sebab Allah Subhanahu wa taala ya tidak pada saling silaturahmi. Padahal tiang pun dituah ya rencana beberapa hari yang lalu ya berat kan pelungguh senamian yang mau saling bertatap muka bermuwajah diidrika untuk saling berbagi kebaikan dan ilmu. Lagu alhamdulillah langan sebab beliau niki kemudian mau kepada barang-barang hadir elek masjid solah kancing mulia niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, elek sore niki tiang disuruh sama beliau niki agak biasa nama lalu ceramah. Ya umum doang disuruh si de totolai ceramah apa pemilihan tu uni Tangraus. Bisa fadilah masalah sembahyang, masalah selawat suruh. Lalu alhamdulillah di tempat niki ternyata katanya dari awal sudah dibuatkan subjudul agar tidak terjadi timpa menimpa di dalam pembahasan setiap tuan guru yang hadir. Maka tiang sangat senang dalam niki. Tapi tiang juga perlu membaca malik jarin. Sak biasa sak mau terbuka bab sembahyang, mau terbuka bab puasa, mau terbuka pas puasa niki. Bab-bab agak kurang berat lah ini, bab-bab fadilah. Tapi berkaitan dengan hukum. Makin kita akan berbicara tentang hukum jual beli bahasa beliau. Maka jual beli niki berkaitan dengan hukum dia. Maka harus lebih hati-hati berbeda dengan hal-hal fadilah. Berbeda dengan hal-hal fadilah atau keutamaan. Terserah untuk ngarawas lah. Tapi masalah hukum dia adalah masalah qat'i. Dia sudah dijelaskan para ulama, dia tahu sangindang-indang lalu. Dia berbicara tentang ini halal, haram. Batal, sah manalah. Mun dia batal ya sah, dan mun dia halal ya haram. Hukumnya haram, hukumnya halal. Maka perlu dan memang tiang pelungguh senamian tiang yakin mungkin banyak yang saniki jadi pedagang. Nggih? Entah nu pedagang ngelek jurun balen, bedoe ne kios ataupun ia pedagang ngelek pekan ataupun pedagang berembe model le online mungkin makin daripada pedagang. Ya. Mungkin dia tuah ya pengajian masalah hukum jual beli niki. Maka para ulama sebenarnya memang dia cukup kita ya aji jual beli niki dalam satu pertemuan nggih. Karena banyak macamnya makin dan pembagian jual beli niki. Lamun kaya bacaan pelungguh satu persatu dan jual beli itu banyak sekali macamnya. Ada terkena riba, ada kena khiyar, salam, gadai, wakal banyak sekali. Hampir 25 jumlahnya. Bab saya harus bahas tentang jual beli niki. Tapi tiang sedikit mungkin akan membahas tentang jual beli secara umum. Tidak akan membahas tentang qira, tidak akan membahas tentang ujrah, tidak akan membahas tentang salam. Maka tiang akan membahas secara umum yang sampun tiang rangkumkan pelungguh senamian walaupun niki tidak akan cukup 100% memberikan informasi jog ibu-ibu searah niki, tapi insyaallah niki bisa menjadi informasi awal. Hukum awal itu ya jadi bekal ketika itu ya gawe jual beli atau dagang niki. Karena memang sampun tersebutkan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul kasbi ba'da tijarah az-zira'ah maksudnya. Sebaik-baik usaha setelah berdagang no bertani kan bahasanya. Berarti memang posisi berdagang niki berada di posisi kedua setelah bertani. Berarti termasuk barokah. Sampai-sampai bahwa
99 daripada pintu rezeki itu ada di dengan berdagang. Kemudian sekian ini terbagi jok sain lain-lain. Maka ada keberkahan di dalam jual beli niki, di dalam dengan berdagang niki. Lagu berdagang jual beli yang sesuai dengan syariat. Ndek tak pak semeda-meda dagang. Saya boleh bawi itu di mana dah. Kalau aku ambil jual bawi itu kalau jual jok jerono misal. Jok dengan beli bawi atau jual. Maka ni siapa tengok kepeng kan, gua menjual. Yang penting jual beli lagu bawi menjual. Maka niki dibicarakan oleh para ulama agar kita tidak salah paham dan gagal paham memahami tentang akad jual beli niki. Pertama, dalil jual beli jurung ke? Belangan dalil jual beli buat tengangguan salah jual beli niki. Pertama tentunya dari 3 sumber hukum di dalam mazhab Syafi'i kaidah jual beli niki. Pertama salah satunya di dalam Suratul Baqarah ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kembe pun sebut riba soal karena memang dia lewat pegawaian searan riba ni, makanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang riba niki pada sampun tersebut si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman lema. Di akhir zaman lema sulit tiak dait dengan digawe riba. Sampai seandainya pun ite yang dak milu gawe riba atau dia tak milih gawe aram perkara riba ni mana-mana ambun cuma riba. Maka terjadi mungkin masyarakat secara umum masalah niki. Tapi tidak akan membahas secara luas tentang masalah riba niki. Kita fokus dulu di jual belinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, ayyul kasbi atyab. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, apa usaha yang paling bagus? Apa usaha yang paling bagus, yang paling halal, yang paling solah nah menulah ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Bahwa usaha yang paling solah tegawai si dengan atau si itu adalah pegawaian dengan tegawai si iman. Si tegawai karena berkah iman dan jual beli yang bersih, jual beli sak mabrur. Biasa misal pelungguh pinaan jaja. Misal jaja apa arah jaja kelepon. Jaja banget nah, biasa ia demen ke soal. Ia sak paling demen ingat. Pinak misal jaja roti misal. Lah begawe dengan kemalam. Dia mengklemak-klemak berangkat tujuk pekan. Nah, niki adalah salah satu selama cara niki solah dan tegawe bersih. Ya tegawe si imam maka niki berkah ibu. Ya, berkah. Dendek bandingan pegawaian pelungguh dengan saja di pejabat, dengan sak bergaji, walaupun niki halal masih, lagu tetap tidak bisa menyamai keberkahan pahala pelungguh sak gawe sesuatu langan sebab iman niki. Jari tukang pinaan lemari, pinaan apa, karena ia sesuai antara lelah dengan jenmang dengan sak mana-mana. Beda kan jual beli atau jasa sak lain-lain. Ndek. Maka sama ada bahasa Rasulullah, khairul kasbi yani amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Adalah pegawaian dengan sak gawe kadui iman. Baik jual beli sak bersih, jual beli sak solah, jual beli sak baik, jual beli sak halal. Ini kisah pertama. Dan sak ketelun dasar hukum jual beli niki adalah tentunya ijma'ul ulama. Al-ijma'ul ulama. Maka para ulama sepakat dari 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sepakat mereka mengatakan bahwa jual beli niki disyariatkan dan dibolehkan.
Lamun dia tekangguan berbiak tentang itu tukar menukar mana. Makanya tidak ada perbedaan para ulama mazhab tentang masalah hukum jual beli niki. Semua mengatakan boleh. Yang berbeda nanti ada di furuknya, di hal-hal yang sifatnya ada perdebatan. Di Al-Quran belum jelas, di As-Sunnah belum jelas. Kemudian ada hal-hal yang baru munculan pada zaman-zaman samakin, tapi itu belum punya dasar hukum, belum punya hasil, belum punya hukum. Maka niki hal-hal ikhtilaf samara niki kemudian dibahaslah oleh para ulama. Kalau kita berbicara fikih, maka akan sangat terbiasa dengan kalimat perbedaan para ulama. Jangan istilah nafiaran. Kita akan membahas tentang mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Terlalu jauh. Lamun tak kelungguh buka kitab Fathul Mu'in, kemudian kitab-kitab fikih lain, kitab misalnya yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, piaran kitab lupa niki, yang membahas tentang Al-Majmu', Kitabul Majmu' yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kita akan banyak bertemu tentang masalah ikhtilaful ulama di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Nah, niki tentang hukum-hukum, dasar-dasar hukum kita melakukan akad jual beli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang muliakan, yang tiang hormati, kemudian ya terawas tentang ahkamul buyu', tentang hukum-hukum jual beli. Secara umum jual beli ini kan ada dua hukum. Arak sah haram, tentunya juga arak sah halal, atau arak sah haram atau arak sah halal. Enggak dulu secara umum. Lamun de halal pegawaian jual beli, ya berarti saklun pasti ya haram. Kemudian lamun halal wah jelas. Karena hukum jual beli, hukum asal yang jual beli niki boleh. Apapun yang jual beli hukum asal dia boleh. Hatta yakunu dalilu ala tahrimihi, ala butlanihi, sampai narak dalil yang mengharamkannya atau yang membatalkan pegawaian jual beli niki. Tapi secara hukum asalnya jual beli niki boleh. Apapun yang jual beli. Lamun larangan, pengecualian di dalam kebolehan itu, maka berbeda jarin. Ada istisna. Misal jual beli hewan, kanggon dek, kanggon hewan, boleh hunin. Berembel membawi. Oh, ada istisna, ada kaidah-kaidah hukumnya di dalam jual beli. Misal niki saharam, lamun sahalal jelas baru. Wah jelas becat tebadaan. Pokok ya halal lah pegawaian jual beli ini. Selapuan ya boleh, kecuali nuharak dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua adalah yang banyak kita ketemu adalah masalah jual beli saharam. Jual beli haram. Maka jual beli saharam niki terbagi ada dua penyebab pun jadi haram jual beli niki. Arak haram karena li akad. Arak haram, dia napa haram karena li akad, elek luah akad no tahun haram. Akad njak sah. Lagu karena berkaitan kanca apa si angkadu elek setelah beli niki maka berubah dia menjadi haram. Nane aku ya kebeli apa orang sih dengan pinak tuak no? Nau ya? Nau aran ke? Pohon nau sih dengan pinak tuak misalkan. Yaran niki ada tinggi. Atau poteng mana? Boleh kan mai poteng. Contoh kharijal aqli ini di luar akad. Oh, aku beli poteng aku tadi. Oh nggih, sila beli poteng. Lalu ternyata pun tanya, am kempe sim beli poteng. Oh, kepinak berom nih si poteng ni. Maka berubah hukum menjadi haram menjual poteng no dak kansa halal akad. Karena dia cara akan tetau tenak gadu ya jadi barang
haram. Sak pertama adalah haramun fil aqdi dulu. Contoh jual beli sak haram di akad. Akad niki misal jual beli, apa menjual? Oh, sila niki aku jual tain manok misal. Nggih. Aku jual tain manok. Nggih, keterima wah jual tain manok. Akad njak sah lagu karena ada syarat di dalam jual beli niki harus suci. Maka ndek nesah jarin ya, maka haram jarin akad jual beli barang-barang sakna najis. Berarti wah sede le akad niki ndek nesah jarin jual beli niki karena mun jual belian barang najis. Apa contoh sak najis misal beli bawi misal beli aku beli bakso bila sikit beli ya belian ni misal. Maka tidak sah karena akadnya yang kita perjualbelikan ini adalah barang yang najis. Sak kedua, misal li akad niki ya haram karena asyai ghairu mutawajid. Bahwa barang saya terbeli ini denara. Barang saya terbeli ini denara. Mai aku beli kombok. Be kombok dia ni juga anak kombok ni lemak tertin beli dulu. Atau misalnya ada kombok dia julun. Mai aku beli kombok, saya ngapai kombok ni. Aku ngapai kombok ni. Mai aku beli kombok. Be buat kombok ni, ya nanti buat dulu. Lagu bayang be mai dulu mai. Ni. Be jadi kombok dia narak. Lagu buat ja pohon ja arak lagu buat dia nak. Mai be aku beli kombok bara 10 mai. Kalau terbeli barang denara, maka berubah niki akad haram jarum. Karena ya terbeli barang denara ya terbeli. Pada senah, tak kena akan merarik memang. Kerja saya kerja dengan ini. Aku akad kamu kerja. Be dengan denara dengan ini. Be ya sanina ni. Denara masjid Petianan ni. Bila gumbi yang akad tadi dan bau sah karena masih dalam tian. Nah, maka akadnya menjadi tidak sah. Kemudian haram di akad misal salah sekian adalah adamul manfaah. Jadi akad niki ya jual beli barang-barang sang ada manfaat. Misal jual beli jangkrik misal. Jangkrik dia tak manfaat, nah. Apa yang mau dijangkrik misal? Beli apa? Apa saja manfaat misal? Pokok intinya segala sesuatu di dalam manfaat sama sekali di dalam Islam ni jual belikan niki tidak sah. Niki hukum asalnya. Jangan kemudian nanti berbicara hal-hal sak lain di dalam bab ikhtilaf. Berbeda mun rabuk lawan bu. Tain sebenarnya kudu kebal. Maka niki yang perlu dibicarakan tentang masalah khilaful ulama. Tapi kita akan berbicara tentang hukum dasarnya dulu sebelum berbicara lebih jauh tentang mengumpul-ngumpul niki tidak akan tiang berbicara banyak tentang khilaf para ulama dalam masalah niki. Maka tahu lebih dulu nggih. Kemudian haram li akad misal bahwa di dalam akad jual beli niki ada ar-riba wal gharar. Ternyata an jual beli yo ni. Lagu ternyata ia ada riba kanca gharar. Gharar niki ndak jelas. Berambil contoh sariba. Berambil contoh niki sariba jual beli. Ya kebeli kepeng 100.000. Biasa kan biasa namun dekat lebaran di Jakarta biasa ya. Arak itu berdua untuk kepeng 1 juta. Ya kebeli kepeng ni berdua yang kapu kepeng 1 juta. Ya kebeli kepeng lembaran pecahan 5.000 dia. Tidak mau? Oh mau 750. Mau 750 atau 700.000 lembaran 5.000 atau lembaran 10.000. Kepeng tertukar isi kepeng terbeli si kepeng dengan nilai mata uang yang sama, nilai mata uang rupiah misalnya 1 juta terbeli si kepeng 700.000, maka jarak lebih menjadi niki, maka niki jatuhlah dia ke riba. Dia kanggo kepeng jual beli kanca
kepeng. Mudahan sa dinarak niki. Atau banyak terjadi persinggahan kepeng rentenir. Niki akadnya tidak seharam hukum nggih. Persinggahan kepeng nanene 10.000 oleh 15. Makanya seminggu nih persinggahan kepeng meneh 10.000 lemak oleh 15 tau. Oleh 15. Maka sak lebih niki adalah padahal akad ieu nyinggak unina nih. Saaran barang tersinggak, bila sak tersinggak ia harus tolean baru ini sah. Singgak motor tulak motor. Singgak mobil tulak mobil. Singgak kepeng 1.000 tulak 1.000 itu akadnya kalau boleh dalam masalah pinjam meminjam al isti'arah di dalam fikihnya. Lalu niki beda. Singgak kepeng 10.000 tulak 15. Maka niki riba. Maka tidak sah. Haram hukum akad samarak meneh. Kemudian contoh adalah wal gharar. Tipu menipu lah aneh. Benar contoh gharar boden sah akad niki. Jualan beras. Jualan beras sekarung. Elek seatas-atas jam beras premium doang mentol. Saya atas-atas beras premium. Demen agak bawa-bawa beras campuran isin. Arak ndak terjadi. Arak dah sama ni. Maka niki namanya bai'ul gharar. Jual beli menipu lah ni tanah. Maka niki tidak sah. Ya kecuali penunggu mak berbadak. Orang pura tiang niki jual beras li atas yang premium lagu bawon campuran ni. Kalau mau ni berbadak ya bawon. Lagu apa ni? Ya kejual beras premium. Ni serius beras premium tiu ni di atas. Lagu dia bawa dia campuran. Maka niki bai'ul gharar tidak sah dan haram hukum menjadi. Atau ia jual beras campuran lagu bebarak beras premium. Niki juga termasuk gharar. Tidak boleh. Atau contoh seorang gharar niki mai ke beli empam. Beto empam dalam kolam. Dalam kolam beli empat dalam kolam. Maka niki termasuk gharar dia jelas sifat berbeda nampak pilih keberat. Pilih atau mau dan jelas. Maka niki termasuk orang gharar. Tidak boleh. Kemudian niki yang disebut dengan haram fil aqdi li akad doang wahden sah. Wahden halal li akad doang. Wa haram hukum li akad doang. Tetapi ada yang kedua, ada haramun kharijal aqdi. Ada yang menyebabkan dia menjadi haram walaupun apa akadnya itu sah, tapi menjadi haram hasil jual beli itu karena disebabkan dari apa yang akan dia gunakan. Contoh, nggih. Al-bai'u li san'il khamri. Al-bai'u li san'il khamri. Itu ya berjual barang sesuatu, lagu barang ni tahu tinta ondak sina tapi nak tuak. Sita pila khamr. Misal marap lolon nau. Kita berjual lolon nau, buat ternyata tahu atau bahawa dengan saat tahu tak jual lolon nau ni, aparan buat nau ni, buat nau nggih. Tak tak jual buat nau ni, tahu di situ bahawa ia tukang pinak tua. Maka haram kita ya jual buat nau asli kanggo tak jual beli secara sah, lemun tak tahu dengan saya beli tu yang jari sina pinak tua. Maka haram jadi jatuh. Atau pinak apa misal selainan. Selain napiaran, selain tuak. Berem ya sebangsan jadi ni. Pinak berem misal. Apa sih pinak berem ni? Reket. Ni reket apalagi ni reket kan? Reket aku jual beli reket kan sah hukum. Akad kan sah. Lagu ternyata tahu atau tayak dengan berjual ni lagu memang boleh coba jadi pedagang. Pokok-pokok semua berdiam ni terserah apa yang jual mempinak berem ke pinak apa terserah pokok wah laku barang kan. Maka lemun tak sadar hukum, lemun tak tahu bahawa dengan ni pinak berem isi rakat no, maka haram terjual rakat terjual dengan saya pinak berem. Ya kecuali itu memang dia tahu ni ada hukum. Ini pada posisi ketika kita mengetahui hukumnya. Kemudian saat kedua, contohnya apa saat kedua? Al-khiyaru 'alal khiyar. Sadik kanggo al-khiyaru 'alal khiyar. Itu apa dan khiyar ni? Aparan seperan lamun kita ya
belanja berembe jularan apa rana? Ngeregak. Ya. Beregaan. Itu beregaan dek batur sak beregaan. Batur nyingkan beregak siap jarin misal. Beregaan aja 10.000 mah ni. Oh ni 10.000 mah ni khiyar, tahap khiyar. Okey. Jadi wah 10.000 wah ni. Arak dengan datang Malik sak melik nganggeun barang cara sekek. Oh aku memang 10.000 mah dah kena jari sida ni kan. Padahal itu wah jari ni pembeli cek dengan ni haji 10.000. Lagu pedagang kan melin bati terkadang lagu dia ingat kanggo ditendek. Wah tak terjarian, wah tak khiyar dia barang dia datang dengan lain melihat si barang no enggak anggeun. Aku bemeh si 1000 dekat hamayuan dengan tir. Padahal wah tak bayuan akad niki. Maka niki tidak boleh. Maka itu haram hukum menjarin. Atau inda adzani salatil Jumaah. Inda adzani salatil Jumaah. Ketika azan sembahyang Jumat. Jika haram kita untuk melakukan jual beli, bahasan para ulama. Bukan haram di akad jual beli karena arak ketika itu dengan samamu, misal jual beli dengan ikan sembahyang itu jual beli polo. Maka samun terbeli niki jual beli niki menjadi haram karena ada kaidah yang mengatakan memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli ketika dengan ngebang sembahyang Jumat. Atau bai'ul mushaf 'alal kafir. Itu jual beli kan kanggo. Kita juga berinteraksi jual beli kepada non muslim kepada dengan kafir juga kan kanggo tu kan. Lagu saat terjual adalah sesuatu yang suci ada itu. Ya kejual Al-Quran ni dalam beli ni. Ya kejual Al-Quran. Maka ini tidak dibolehkan. Menjual misalnya bai'ul mushaf 'alal kafir, menjual Al-Quran atau mushaf kepada non muslim. Karena Al-Quran ini suci, tidak boleh dipegang, la yamassuhu illal tahharun. Tidak boleh dipegang ini kecuali oleh orang-orang yang disucikan dan suci. Ini ibu-ibu yang berkaitan tentang hukum-hukum jual beli dulu. Okay? Karena memang berbicara hukum ni memang harus serius memang. Dia tahu sak berjorak-jorak lalu malah sak pembahasan masalah umum. Niki contohnya. Kemudian pembahasan sak ketelun. Yang akan kita bahas adalah tentang rukun jual beli. Harus mesti tahu niki. Ada tendek salah paham dengan gagal paham tentang akad jual beli niki. Napi rukun sak pertama secara umum niki ada 3. Rukun jual beli ada al-bai' wal mabi', dengan sak beli kanca dengan sak jual. Wal 'aqdu ay as-sighah atau akad, dan yang ketiga adalah wujudu syai' atau adanya barang. Jelas tentang adanya barang. Maka niki adalah rukun jual beli. Tapi sedikit ada pembahasannya. Misalnya arkanul bai' sak pertama adalah al-bai' wal mabi'. Adalah dengan sak berjual kerja dengan al-bai' wal mushtari sudah. Dengan sak berjual kerja dengan sak membeli. Maka harus ada syarat. Entah no penjual, entah no juga pembeli. Napi syarat. Sak pertama penjual dan pembeli niki adalah aqil. Dengan sak berakal. Dan bau senang masih dengan jogang kan. Sudah dengan jogang nak jadi dagang am suruh burung tamu bati laun. Atau suruh dengan jogang am suruh ndom beli rokok dengan jogang. Isa beli rokok salah beli jaje beli laun. Maka secara hukum orang yang tidak berakal niki tidak sah akad jual belinya karena dia hilang akal. Sak kedua niki adalah balighun. Tentunya dengan balik. Berambil bukan kodek kan girang dijual. Girang beli. Berambil posisiin karena kodek. Padahal di dalam syarat akad pembeli dan penjual itu harus orang yang balik. Maka ada kaidah hukum para ulama menjelaskan kecuali pada sesuatu yang ringan. Sesuatu yang murah. Maka itu boleh anak kecil dan berlaku kebiasaan yang ada di dalam wilayah itu atau di dalam desa atau tempat nikah. Namun mesang karena di dalam jual beli niki
sudah jelas bahwa napiaran penjual, napiaran pembeli. Para ulama sepakat bahwa saran pembeli niki adalah ma yasduru minal ba'i, penjual jero niki, ma yasduru minal ba'i dalan 'ala ridha, adalah segala sesuatu yang datang sumbernya dari pembeli yang menunjukkan bahwa nanti pembeli itu akan ridha dengan caranya. Kalau lamun secara kaidah fikih kan jelas, lamun dituah kana mano bi'tuka hadza bi thamani kadza misalunin kan, bi'tu telok misal, atau aku jual telok dengan harga siu setengah sekek, aku terima telok siu setengah sekek. Secara kaidah hukum kan harus seperti itu. Unin kaidah hukum. Ana bi'tul baydah bi si'ri 1000 rubiyah misalkan. Aku menjual telok dengan harga 1000 rupiah. Tapi enggak pernah kita beli telok, enggak nunin kan. Beli orang pira beli? Sekilo misal debar. Beli sekilo berat biasa. Maka berlaku adat yang bisa dipahami bahwa itu dia sedang membeli. Adat yang bisa dipahami bahwa dia sedang menjual. Maka niki sah hukumnya. Dan anak kecil niki boleh dia pada sesuatu hal-hal yang sifatnya sederhana. Para ulama membolehkan untuk anak, misalnya membeli jaji 1000, membeli kemanisan jadi 500 rupiah, maka itu boleh. Lamun perkara-perkara sak beli yang den bau nih belum kemudian mele bayar suruh anak misal anak baju baru nomor 10 tahun dia membalik. Anak beli yang ke motor jok suruh nus sekali Allah. Mele temano dia temele. Dia narak tuh dengah. Arak tuah dengan kana kode kana ke beli yang ke tanah sasareuna dia Allah barak ni Allah. Dia tuah pasti no harus bertanggung jawab dengan beli. Oh segera tanah suruh kana kode kan kasihan lalu. Berbeda ruan kana kode umur 10 tahun yang dulu beli tanah. Berbeda ruan kana kode 10 tahun lalu suruh beli yang mobil jok cakrul anak ke. Wah terdengah dia narak. Khusus lamun sak anak niki ojok hal-hal jual beli sak kode atau sak murah-murah lah, itu dibolehkan oleh para ulama. Kemudian syarat sak ketelun pembeli dan penjual niki adalah la yajibul muslim. Tidak harus dia seorang muslim. Itu bagus. Maka kanggot lah itu bermuamalah jual beli kanca dengan Bali. Kanggot itu bermuamalah jual beli kanca dengan Kristen. Karena jual beli niki bukan perkara ibadah, bukan perkara apa napiaran ibadah yang sifatnya marak sembayang, marak zakat, marak puasa, marak haji kan. Karena searan jual beli niki kan kegiatan sosial, kegiatan interaksi antara manusia ke manusia. Maka kemudian para ulama jual beli atau pembeli dan penjual niki tidak harus disyaratkan seorang muslim. Boleh juga dia seorang non-muslim. Nabi dalil. Karena dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Karena layak pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun beliau membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ajalin, dengan cara napiaran ditangguhkan. Kemudian beliau napiaran rohan niki menggadaikan baju besi beliau. Maka boleh hukum kita jual beli dengan non muslim. Ningkal nakin ada dengan Bali jual motor. Kanggut apa ndek? Beli motor dengan Bali. Kanggut. Lalu jok cakra dengan Cina doang isin tu. Dengan Buddha dengan Cina doang isim lalu nanda jok cakra jok bertais tu jarang dengan Islam. Lemutan dia terkangguan jok dengan beli dengan misal harus dengan selam doang ini aja lelah termasih beli tak boleh dengan selam. Ketujuh niki para ulama menjelaskan marak niki. Kemudian rukun Islam sak kedua adalah al-aqdu. Harus ada akad. Rukun jual beli yang pura. Rukun jual beli sak kedua niki adalah harus ada akad. Sama bahasa yang kebaru niki, misalnya aku jual telok aji 1000, aku beli telok aji 1000. Niki nya akad. Maka di dalam akad niki dijelaskan. Sesambung penjelasan dari para ulama bahwa di dalam akad niki sak penting penjual dan pembeli niki mengerti
penjual mengerti bahwa dia sedang dibeli barangnya, pembeli mengerti bahwa dia sedang membeli barang di dia. Maka kaidah ini berlaku secara umum. Maka sah hukum. Lamun tak kena, harus terkena aku jual tolak. Memdek jual, aku jual tolak, lamun dek kena mana dia sah. Kasihan dengan dakuk lawan ibu-ibu. Kasihan dengan dakuk berembe anu ni dapat. Anu ni. Lalu syariat memudahkan kita. Segala sesuatu yang membuat bahwa ketika nerak dengan dakuk menin kan, kita jadi pembeli menin dah nonton kan. Okey menin itu berbadak faham dengan dakuk no bahawa ia kan beli ni tempat situ parang si itu. Pi rajin ngerti dengan dakuk, oh ni terbarak menin si dengan dakuk, maka kanggut, maka ini juga boleh sah hukumnya, itu dianggap sebagai jual beli di dalam akad. Kemudian Nabi Malik salain di dalam akad niki juga la yajibus syahid. Di dalam akad jual beli juga tidak diwajibkan harus ada saksi. Walaupun seandainya ada saksi pada jual beli yang besar-besar, maka itu dibolehkan untuk memperkuat hukum. Tapi hukum dasarnya bahwa tidak boleh dia enggak ada saksi di dalam jual beli. Repot ibu-ibu setiap tak belanja secara saksi je. Saya tak terjual pekan ambil apa? Aku beli rokok, ambil saksi. Mana biar kira-kira kena ambil saksi? Tidak boleh dia tidak pakai saksi. Tapi seandainya mau pakai saksi bisa? Ya bisa. Lalu segera tak beli rokok harus ada saksi. Khusus misal jual beli sak beli jual bangkat sehektar misal, jual hangkat 10 hari. Jual mobil harus ada saksi, maka itu dibolehkan untuk memperkuat akad. Tapi hukum dasarnya bahwa boleh dia tidak ada saksi di dalam jual beli niki. Kemudian rukun saketelun adalah wujudus syai' atau wujudul badai'. Arak barang. Dia ni mesti kata-kata doang barang dia narak saya menjual ni. Tentunya rukun yang ketiga harus ada barang yang dijual. Aku beli emas, ambil emas, oh ni emas kan. Oh berarti jelas, berarti aku beli emas. Ni bayar terima emas, maka sahlah jual beli ketika dia ada barang. Tapi jadi catatan, apakah selaput bentuk barang kemudian boleh diperjualbelikan? Tentunya tidak. Ada hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jual beli barang. Jual beli manusia ni berembe. Manusia sak merdeka kena. Kejadian ada memang trafficking itu kan. Jual beli manusia. Itu tidak sah kan, karena mereka bukan budak kan. Kecuali budak itu baru dibolehkan. Tapi kalau manusia yang hur, yang merdeka itu diharamkan. Maka ada syarat-syaratnya nih. Ada syaratnya. Sak pertama adalah barang niki harus at-tahur. Barang saya jual niki harus suci. Dek kanggo barang sa najis. Karena Nabi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun beliau bersabda bahwasanya Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal mayyitah wal khinzir wal asnam. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangki, jual beli khinzir atau bawi, dan jual beli patung. Maka ini menjadi kaidah dasar bahwa di dalam barang niki, jual beli niki harus barang sak suci ya. Dendek mak jual beli barang-barang sak najis menolak kenan bahasa jamak-jamak. Kemudian syarat barang niki sak kanggo terjual belian adalah fihi manfaah. Arak manfaat. Dendek jual beli barang sak dek narak manfaat. Apa yang beli jual ni? Aku jual dum ni kan. Arak dum barang kan? Dum mesti dengan main koncrang ni. Dum mesti dengan main koncrang. Jual apa? Jual dum si kebel si teman koncrang kan. Apa manfaat? Dah haram dah pegawaian niki kan. Pegawaian haram dan nerak manfaat, maka haram tu jual jarin.
Sah aja memang sak kena berjual sama nenek lagu karena dia si nak terkadu si dengan main koncrang si dengan betarok jadi haram dia jual sama semenok. Kemudian syarat sak ketelun barang niki adalah tamlikul bai'. Tentunya barang niki adalah milik penjual. Dendek jual barang dengan ya. Arwah kejadian batur tiang lain ampura niki lagu dik sebutaran. Ia jual jagung le bangkat dengan batur Lombok kan ini. Itu lagu tobat noh hane kayu. Ia nganggur le bangkat dengan. Nganggur le bangkat dengan boleh bangkat dia ye luwe jagung doang isin. Bun pinak diri seakan-akan marah ia ngepek bangkat. Bu biasa kan tukang tendak kedua mobil. Datang, saya tanya, bapak, belum kau ngepek jagung ni? Mungkin tiang ke jagung ni langsung kan? Pira aja ni langsunglah kena tawar menawar. Lagu pasti nak murah sini tebing. Dan mungkin yang mahal itu bangkat dengan soal ni. Terjadilah kemudian mun beli barang ni, mau kepeng dengan ni. Sedu dengan cuba beli jagung ni anu bangkat dengan bu batu niki wal yazwi langsung pelai nyesok telang langsung bu tedai teng kaya sepen bangkat seasli bu terjadi cekcok jarin kan. Nah iyalah kemudian dek terganggu yaitu ya jual barang dengan misal dia biasa jadi penandah motor tendak motor. Dan man komunikasi kan jasa ngepek motor ya berjual. Wah entak arah motor tipil semile beli balik aku rosam kan cepin kan. Padahal saya epin pun dek man kena ya berjual. Padahal aku rosam kan cepin pil semile dengah-dengah saya epin ini jak nyingkan dia utang mana kan. Lagu saya epin pun dengah kena berjual. Lagu hendak tanjaan barang dengan. Maka niki tidak boleh karena barangnya belum menjadi milik dia. Maka syarat seketurun adalah tamlikul bai'. Kepemilikan penjual ni kisah ngepi. Baru engkang go terjual. Anu mesak am sak terjual anu dendek anu dengan kan anu lah. Kemudian syarat sak kanggo terjual barang niki adalah istita'ut tafwid. Bisa untuk diserahkan. Lamun deposit diserah tekembe jual barang sak deposit serahan. Bisa diserahkan. Misal berembe contoh bai'ul ghanamid dha'i. Para ulama menjelaskan syarat sak keempat adalah bahwa barang niki bisa diserahkan. Lagu ia jual napiara, ia jual kambing niki bembek. Ia jual bembek satu paling. Kejual bembek jemah jepira. Haji sejuta bembek ia masih terpaling jangan keboyak nonen. Ia masih terpaling jangan keboyak. Berarti barang niki belum bisa diserahkan. Karena belum jelas apakah laun bembek ti andait naton endik. Maka niki tidak boleh belum sah walaupun itu bembek itu milik dia, kepemilikan dia tapi masih dicuri sama orang lain. Maka ndek sah jarin barang niki ya mun nak jual barang sade manjelas. Atau misal bai'ut tuyur allati tatiru. Jual beli kedit. Jual beli burung. Kejual kedit kebeli kedit. Angge beli kedit, beli kedit. Ni masih kabar dia. Masih kabar kedit tipil berbe tetap bau nane. Balas tadi ngada yang pila-pila kembauan kembe unen. Dia tahu dia menjelas pila kembauan. Misal kedit niki dia nampak mingat kecuali tak itu bude kedit mingat siut di tebarak mana datang langsung keditnya aja. Dah mana jual ambil kembe di dalam masalah. Lah bu ia jual kedit ni kan terbang ni kan keber. Maka niki belum jelas keadaan barang niki, maka menjadi tidak sah. Atau misal bai'ul asbaq allati tasbahu fil birkah. Jual beli empak, lagu empak niki masih di dalam kolam. Jual beli empak, lagu kolam empak niki masih di dalam kolam. Dia man jelas teruan barang empak niki pira ruan, berembe sifat, berembe keberat. Maka niki tidak dibolehkan.
Niki hal-hal yang berkaitan kanca dalil jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli dan hal-hal yang berkaitan kanca syarat-syarat niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian ada beberapa sering tegawe itu di dalam akad jual beli terkadang itu tidak sadar, okay? Apakah laun itu kadu tunai, apakah itu kadu akad salam, ataukah akad kredit, atau hutang dengan hutang, atau musyawamah, atau amanah, atau muzayadah, model istilah naran akad jual beli niki. Maka dibagi menjadi dua. Ara jual beli berdasarkan harga juru. Jual beli berdasarkan penetapan harga. Sak kedua, ara berdasarkan waktu. Sak pertama, jual beli berdasarkan penetapan harga. Jual beli dengan cara penetapan harga ara telu model. Nggih. Ara telu menetapan harga. Misal si dia beli lalu nendak barang aji 10.000. Nah, berembe tempat jual nanya barang sak mumtenak aji 10.000 ni kena. Jual aku lalu aku beli beras ara setimbang ojok suite nana nabu berembe tempat jual. Nah, akad apa kudu jual kena. Apakah yang kadu akad musyawamah atau yang kadu akad amanah atau yang kadu akad muzayadah? Nah, sidak dah pilih. Sak pertama lamun kadu penetapan harga, sak pertama aran akad musyawamah. Musyawamah ni tidak menyebutkan berapa modalnya. Arak sabar mana kan? Lalu nendak barang haji 500.000 atau 1 juta misalkan. Nyampein balik, pilih sama jual dia. Aku jual di 1 juta satak. Dia nuah sebutan pira modal. Niki yang banyak terjadi itu. Maka niki memakai akad musyawamah haram. Memakai akad musyawamah di mana modal tidak disebutkan ini dengan saya membeli. Arak kadu akad sak kedua. Akad amanah. Lagu niki jarang walaupun ada. Dengan cara menyebutkan modalnya. Arak terjadi misalnya perusahaan-perusahaan sak beli disebutkan modalnya. Misal beliin barang aja 1 juta bebarak aku saya ketendak aja 1 juta. Lagu akan jual di 1.100.000 misalnya kan. Lagu si ketendak aja 1 juta bebarak, maka niki akad amanah. Maka niki dibolehkan. Atau mau pakai akad yang ketiga, akad muzayadah. Nah, piran akad muzayadah niki akad lelang. Kenapa akan akad lelang? Misal perusahaan-perusahaan beli atau bank dia mau melelang mobil misal. Lelang mobil biasanya pakai akad muzayadah. Maka ditentukan siapa yang berani mengambil harga dengan harga tertinggi. Maka ini boleh. Misal le forum nih yang jelaskan, oh ini aku berdoa kemas. Emas ni langan zaman Belanda misalkan. Zas dinar yang lain ni zaman Belanda sangat lalu. Berarti niki harga wah mantap, wah bagus, niki barang-barang langka. Saya bani, ya kelepas naji 1 juta dulu. Ada bani murah, ada bani mahlan. Oh, aku 1.100.000 sudah sakit. Okey, 1.100.000. Menetuk salainan. Oh, aku 1 juta satak. Boleh. Okey, 1 juta satak. Bagi terus sampai sangat sak dinar dengan oh, aku jadi 5 juta misalnya ni. Ada bani malik di atas 5 juta ni pembeli. Dinar. Maka yang berhak mendapatkan itu adalah harga tertinggi yang 5 juta. Niki disebut dengan akad muzayadah. Niki dibolehkan di dalam hukum Islam. Kemudian akad yang berdasarkan waktu. Niki saat terakhir yang sebutkan nggih. Ban Islam pun saat lemak barat atau baris sedemat bertanya. Saat terakhir aran akad berdasarkan waktu. Sak biasa mbe atau tekadu waktu. Sak pertama aran akad tunai. Sak biasa banyak terkadut adalah akad tunai memang kita di toko, di embe banyak hati-hati lalu nendak. Banyak menggunakan akad tunai. Berembe kena akad tunai ini uangan tunai, barangan masih tunai. Aku kebeli emas, arak emas ne kepen kebenaran.
jelas berdua yang kemas ni kepeng langsung tukar mubadalah, langsung tukar menukar emas dengan uang pada waktu yang sama, maka disebut dengan tunai, akad tunai. Sak kedua aran akad salam. Napiaran akad salam ni kepeng berjulu barang tutang. Ya aran akad salam. Banyak itu girang gawe yang sana lagu dia paham lah terkadang. Dia tahu orang pelat jual beli tapi ini adalah akad salam. Kepeng berjulu barang tutang. Misal marah menit. Ketika narak dengan berjual, ia jelas tentang tak tahu. Misal mau beli genteng, tiang misal dibalin tiang genteng, perusahaan genteng, dan jelas genteng niki, ia jelas ruan. Ijon aran itu? Ijon. Oh ijon aran bahasa marah beliau niki. Alhamdulillah ijon lah, akad ijon niki akad salam aran. Ya, pirang terima barang keserutam jero genteng niki kali seminggu nggih. Keserutam jero periksaan malik. Lagu pirang apa? Makin ka bayahan. Lagu lemak terima barang kali seminggu lagu makin ka bah. Jelas lagu entan kali seminggu nyikan tepinak dure niki bahwa jelas ruan tengat ruan bahwa dure marak menir ruan. Maka disebut dengan akad ijon atau akad salam. Sak kedua aran akad kredit. Nah niki sak banyak tita napiaran banyak yang tidak paham, banyak yang terjatuh di akad kredit niki. Napiaran akad kredit kebalikan dengan salam. Kredit niki kebalikan dari salam. Uang terhutang, barang tunai. Bait motor juluk terbayar dengan sekedik. Nah ya kena no. Bait juluk barang terbayar dengan sekedik. Kredit. Boleh dalam Islam. Dalam Arab sak cara saja boleh tergantung akad. Aku yang kejual motor di sini nggih, kan? Kejual motor ni motor. Pira sih jual? Aku jual kredit di kredit sida kan kepeng marak semene. Aku jual aja 10 juta lagu kreditan setahun di sida. Aku jual 10 juta yang kredit selama setahun. 10 kali setor dalam masa setahun ni. Akad asli barang ni. Maka niki dibolehkan. Lagu Arab memang kredit yang diharamkan. Dan niki masih banyak terjadi di itu. Dan akad kredit itu dia modelnya wafik langan awal, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Ndek yang saklawun marah entan itu labam terlambat bayar ya tayak diarin. Saya dia bayar serentah akad bunga aran dalam bank niki. Akad bunga aran lamun beda lamun akad di dalam jual beli syariah. Beda lagi akadnya marah niki. Tapi niki lamun kadu akad bunga unin. Maka niki kena bakat si penalti misalnya, maka niki haram. Kreditnya menjadi haram dan tidak sah. Dan saat terakhir adalah akad hutang dengan hutang. Nah, apa yang istilah niki lah. Hutang dengan hutang. Uang hutang barang mesti tutang. Arak sama tu. Ak beli anu mai, kebeli duri, kebeli genteng. BKP di mana kepeng. Lagu pokok temayuan bejulu mah kan. Pokok temayuan bejulu mah genteng dia ndak beng dengan lemak. Pokok lemak non arak genteng dia non mudahan insyaallah arak kepeng langan teu lagu nane langan berakad. Hunin kan ak berakad nane ak berutang dure si dia masih berutang kepeng. Dijarin kan aku berutang kepeng si dia berutang dure lagu nane tak pina akad. Aku berjual dure si dia berbayar lagu pada dinara kepeng dinara dure dina lagu nade langan berakad dulu. Lemak lamun harap dure ada yang sandek terbaik dengan misal. Ada terbaik dengan berakad awal. Maka niki disebut dengan akad hutang piutang. Aniki yang berkaitan tentang hukum jual beli secara umum ibu-ibu nggih. Lamun saya buka bab malik jual beli niki dia sangat banyak memang niki jual beli niki. Lamun tak sebutan satu persatu jual beli niki dia seminggu ni depan cukup si saya bahas. Lamun saya akad jual beli niki. Banyak sekali jual beli niki soal. Akad jual beli wadiah beremben dia dapat jual beli aran wadiah, aran laqit wadiah niki titipan, aran
luqatah barang temuan, ara-aran hibah, ara-aran wakaf, ara-aran muzaraah, ara-aran mukhabarah, ara-aran ijarah, musaqat, qirat. Banyak sekali kalau yang disebutkan satu persatu di sini. Itu tentunya harus punya bab khusus untuk membahas satu persatu kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan sub-sub sang ada niki. Tapi yang perlu tiang sampaikan baru niki adalah jual beli secara umum. Yang pada umumnya girang tekadun jual beli samara niki. Maka niki menjadi berita awal atau pemberitahuan awal jok pelunggum senamian bahwa di dalam jual beli niki memang arak caren, arak syarat. Dek tapak semele-mele yang kita jual beli, sepenting kita mau obati kemudian tidak memakai adab, tidak memakai akhlak yang sudah dituntunkan saat tajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama seahli di bidangnya tentang masalah hukum jual beli niki. Mungkin niki yang tiang bisa sampaikan. Lamun arak hal-hal sak kurang tiang mohon maaf. Lamun arak hal-hal seandainya menjelas sila kepada barang-barang bertanya. Tapi tiang juga bukan marak seteparan marahan. Lamun mampu si tiang jawab biasanya kah pengenap akan tiang jawab. Lamun memang dek mampu si kejawab dek mampu ya kun ibadah. Maka lagu menjadi PR tiang untuk menjawab selanjutnya. Karena berbicara tentang halal dan haram soal ini. Lamun berbicara tentang kaidah fadilah, kaidah keutamaan gampang. Tapi berbicara tentang kaidah halal dan haram itu harus sangat hati-hati. Pernah dulu Imam Malik ditanya sampai 50 pertanyaan. Di dalam 50 pertanyaan niki lebih ketiang dikhilaf. Selapun di neraka jawab. Di neraka jawab la adri. Tapi itu tidak mengurangi haibah seorang Imam Malik yang namanya tentang kaidah hukum fikih, kaidah hukum halal dan haram niki memang harus hati-hati. Karena lamun salah untuk berfatwa tiang sababara laun jadi tanggungan jadi dia berdosa salah antar kebadak. Pelungguh pun sak bebarak jadi mamalan setiap mamalan pegawai sasaran niki karena sebab tiang jadi tiang ya bande dosa ni buat tiang pun harus sangat hati-hati di dalam perkara halal dan haram niki. Lebih kurangnya mohon tiang dimaafkan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.